Wah, tumben ini Pak Agung. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Nur. Baik Pak Nur sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Sekarang ini musim hujan Pak ya, jadi cuacanya panas. Betul. Kira-kira ada keperluan apa Pak ini Pak? Jadi begini Pak Nur, saya mau curhat sedikit, mau bercerita sedikit tentang kondisi kelas yang saya ajar sekarang. Ada sedikit masalah pembelajaran yang saya terapkan ini, apakah kurang diterima oleh anak-anak atau gimana, saya juga kurang paham. Nah, kesulitannya itu ketika menghadapi anak-anak, mereka itu banyak yang tidak mendengarkan Pak, apa yang saya jelaskan. Banyak yang entah berbicara sendiri sama temennya dan lain-lain. Nah, seperti itu Pak. Baik Pak, berarti hari ini kita akan membahas masalah murid yang tidak mendengarkan atau tidak fokus pada saat pembelajaran Bapak ya? Nggih, betul. Beberapa anak itu juga memang mungkin nggak semua, hanya beberapa anak itu selalu aja ramai di kelas Pak. Nah, mereka tetap bermain terus, ngomong terus, padahal sudah saya beri teguran berkali-kali itu Pak. Baik Pak, mungkin bisa Bapak jelaskan lebih detail Pak tentang kondisi kelas Bapak atau siapa yang buat gaduh dan contohnya. Nah, untuk kondisi kelas saya, ketika saat saya menjelaskan materi, itu beberapa anak sudah mulai ganggu teman-temannya, sudah mulai bicara sendiri sama teman-temannya. Akhirnya teman-teman yang lain juga ikut terpancing, otomatis kelasnya gaduh Pak. Ngomong sendiri-sendiri, tidak ada yang mendengarkan pada saat saya menjelaskan materi. Nah, kemudian saya berpikir, apakah metode saya ini kurang tepat ataukah bagaimana sehingga kok bisa muncul masalah-masalah seperti ini? Ya Pak, saya bisa merasakan yang Bapak alami. Lalu apa harapan Pak Agung atau apa yang ingin Pak Agung capai pada pertemuan ini? Nah, kebetulan karena di sini ada Pak Nur, harapan saya supaya bisa bertukar pikiran dengan Pak Nur sehingga bisa mengatasi masalah yang ada di kelas saya. Begitu Pak. Oh iya. Tentunya Pak Agung ada masalah pasti sudah berusaha mengatasi ya Pak. Ya. Ini kira-kira Pak, kalau dilihat dari angka 1 sampai dengan 10, usaha Pak Agung ini untuk mengatasi masalah ada di nomor berapa? Menurut saya ada di nomor 5 Pak. Saya merasa usaha yang saya lakukan itu masih belum memberikan hasil. Usaha saya Pak ada di nomor 5 ini Pak. Oh baik Pak. Lalu Pak Agung, apa yang Pak Agung rencanakan atau Pak Agung ini kira-kira maunya apa untuk mengatasi masalah tersebut? Saya pernah mendengar pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional Pak. Nah, saya ingin mencoba menerapkan pada anak-anak. Oh ya ya Pak. Baik Pak, itu menurut saya bagus. Lalu bagaimana cara Bapak merealisasikannya? Nah, cara merealisasikannya saya akan mempelajari pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosionalnya terlebih dahulu. Kemudian saya akan menerapkannya pada pembelajaran yang akan saya sampaikan besok. Dan kemudian mungkin Pak ya, saya akan minta tolong Pak Nur untuk mengobservasi pembelajaran saya. Wah, itu ide bagus Pak. Saya siap. Kalau begitu kita rencanakan kegiatan praobservasi, observasi dan pasca observasinya. Oke, baik Pak. Kalau menurut Bapak nih, setelah memberikan usaha tadi, kira-kira Pak Agung nanti ada di posisi nomor berapa? Nah, menurut saya kira-kira nanti saya akan berada di posisi nomor 8. Karena ini hal baru, namun saya juga harus percaya metode ini akan memberikan dampak positif bagi anak-anak, bagi kelas saya. Baik Pak,
Ini Pak Agung sudah mau berusaha, saya hebat sekali. Terima kasih. Selanjutnya Pak, apa komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana tadi? Sebagai komitmen saya untuk melaksanakan implementasi pembelajaran yang akan saya terapkan tadi, saya akan menyiapkan hal-hal yang diperlukan. Kemudian bersama Pak Nur nanti bisa melaksanakan pra-observasi, juga melaksanakan observasi dan pasca observasi. Oh gitu nggih. Baik Pak. Berarti semakin cepat semakin baik Pak ya. Ya. Minggu depan mungkin kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan pra-observasi dan kegiatan lainnya. Saya rasa sudah cukup Pak. Ya. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Agung untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga nanti Pak Agung bisa segera menyelesaikan masalahnya. Amin, amin. Terima kasih. Yes. Semoga bantuan yang Pak Nur sampaikan tadi bisa membantu kelas saya agar lebih baik lagi. Oke. Terima kasih Pak Nur. Oke, sama-sama Pak. Wah, alhamdulillah Pak Agung, kita bertemu kembali. Kita siap untuk melaksanakan pra-observasi ya Pak? Ya, siap Pak Nur. Baik Pak. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Pak Agung capai nantinya? Oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada dua. Yang pertama yaitu melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat memahami makna kosakata dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi juga peserta didik juga dapat menjelaskan penyebab terjadinya sesuatu pada teks awas yang tepat, yang ada sesuai dengan materinya. Kemudian kalau menurut Pak Agung ini, area pengembangan apa yang ingin Pak Agung capai? Untuk area pengembangannya hanya satu area sementara, yaitu area pedagogik yang berfokus pada pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional. Oh ya, baik Pak. Lalu apa Pak strategi Pak Agung untuk menyiapkan ini? Strategi untuk menyiapkan ini, yang pertama setelah berdiskusi dengan Pak Nur tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional, serta saya juga belajar banyak di PMM Pak. Baik Pak. Mungkin ada tambahan lagi yang ingin Pak Agung sampaikan? Saya berharap melalui pembelajaran ini semoga kelas saya nanti yang awalnya gaduh bisa menjadi diam, bisa sesuai dengan apa yang saya harapkan, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita bisa tercapai, seperti itu Pak. Baik, berarti melalui kegiatan ini Pak Agung ini berharap masalah yang di kelas yang dulu kita bahas bisa diatasi gitu Pak ya? Betul, bisa teratasi. Baik Pak, saya rasa kegiatan pra-observasi sudah cukup. Sekarang mungkin Pak Agung bisa menyiapkan untuk kegiatan observasinya. Baik. Terima kasih, nanti semoga lancar, tidak ada kendala. Siap Pak Nur. Terima kasih. Pak Agung. Sama-sama. Ayo Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum Pak Agung absensi kehadirannya, masih ingat yel-yel kelas kita? Masih. Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3.
kami dan bernalar kritis. Oke, sudah semangat belajarnya? Pak Agung absensi terlebih dahulu. Yang hadir silakan mengacungkan tangan bilang hadir. Adinda Iza, Aisyah Khalifatun, Aisyah Rahma, Al-Khalif, Amel, Arkan, Asyam, Denis, Desvita, Eka, Iza, Kaila, Keina, Kalisa, Maheswari, Akmal, Zidan, Iqbal, Gani, Haidar, Zafran, Nadifa, Naufal, Pandu, Aska, Renata, Senandung, Safa Putri, Sofia, Safika, Syakira. Berarti yang tidak hadir Denis dan Iza. Oke. Oke, baik anak-anak, semuanya diperhatikan. Diperhatikan semuanya ya. Pak Agung akan mengajak kalian melakukan kegiatan yang namanya mindfulness breathing. Apa itu, Pak? Apa itu, Pak? Ada yang tahu? Kegiatan yang akan kita lakukan ini akan bisa melatih fokus kalian. Jadi yang awalnya mikir di rumah, terus yang awalnya gak semangat belajar, jadi semangat. Yang awalnya pikirannya ke sana ke sini, jadi fokus belajar. Biar bisa lebih fokus. Oke, siap? Kegiatan ini disebut kegiatan stop. Stop, pernah dengar kata stop? Nah. Anak-anak silahkan semuanya tangannya diletakkan di atas meja. Nanti Pak Agung alunkan musik. Pak Agung nyalakan musik, silahkan didengar, diresapi dengan baik-baik. Oke? Ketika musiknya berjalan, semuanya silahkan bisa memejamkan matanya masing-masing. Dalam keadaan memejamkan mata, bayangkan tubuh kalian. Jika bahu kalian terasa capek, rilekskan. Jika leher kalian terasa capek, rilekskan. Jika tangan kalian terasa capek, rilekskan semuanya.
Tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Hembuskan pelan-pelan dari mulut. Sekali lagi tarik nafas yang dalam dari hidung. Keluarkan pelan-pelan dari mulut. Anak-anak, jika kalian mengantuk atau pikiran kalian sedang memikirkan apapun itu, fokuslah. Coba kalian fokus pada nafas kalian. Perhatikan nafas kalian. Perhatikan tarikan nafas kalian. Silahkan rasakan udara yang masuk pada tubuh kalian. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Tarik nafas yang dalam. Hembuskan. Rasakan udara yang masuk dan kalian hembuskan. Oke, semuanya bisa membuka matanya masing-masing. Sudah selesai? Oke, gimana perasaannya? Pak Agung kasih kertas, silahkan ditulis masing-masing perasaannya setelah melaksanakan relaksasi tadi. Nanti kalau sudah bisa ditempelkan di papan tulis. Silakan ditulis perasaannya kayak gimana. Saya lebih nggak usah. Boleh, nggak usah juga nggak apa-apa. Belum? Sudah? Dua itu bal. Sudah. Ya, silakan bisa dituliskan masing-masing perasaan kalian setelah melakukan kegiatan tadi.
Yang sudah selesai boleh ditempelkan di papan tulis. Jangan terlalu tinggi. Lihat Pak. Apanya? Duduk. Ayo duduk. Bal. Ayo Bud. Ayo, kalau sudah ditempelkan langsung, nggak boleh baca punya temennya. Ayo. Lagi nih gambar. Sudah. Ayo. Aku nggak nempel. Sini. Sini aja nih Pak. Duduk. Ayo duduk. Nah, udah duduk. Jangan dibaca ya Pak. Nah, sudah duduk. Jangan jadi ada. Duduk. Kalau sudah duduk. Yang belum siapa? Ayo. Saya ditempelkan. Kan dulu mau dikoncoy makanya gak nempel dia. Apa yang Saya duduk. Yang sudah duduk. Kok bisa nggak lempar? Wah, sini Kak bisa. Gak bisa saya duduk. Sudah? Sudah semuanya?
Oke. Diperhatikan, tepuk diam. Oke, baik. Setelah Pak Agung suruh semuanya sudah selesai ya. Yang belum siapa? Sudah semuanya? Menuliskan perasaannya tadi? Oke. Oke, pada materi sebelumnya Pak Agung sudah mengajarkan pada kalian awalan ber. Ada yang masih ingat? Contohnya, kalau misalnya kata kerja, kita tambahi awalan ber di depannya, jadinya gimana? Bekerja atau bekerja? Bekerja, oke. Ketika kalian berangkat sekolah, Al-Khalif, ketika kalian berangkat sekolah, diantar oleh orang tua atau naik sepeda sendiri? Diantar orang tua naik apa? Oke. Kalau kalian naik sepeda motor artinya kalian menaiki kendaraan, sedang berkendara. Nah, apa yang harus ditaati saat kita sedang berkendara? Harus memakai helm atau alat pelindung. Terus mempunyai surat izin. Terus ya harus ada motornya tentu. Terus ada lagi, harus lengkap dan lain-lain ya. Oke, jadi kita hari ini akan mempelajari tentang rambu-rambu lalu lintas. Makna kata awas yang ada di buku paket kalian, halaman 53. Sudah dibuka buku paketnya? Silakan dibuka dulu halaman 53 buku paketnya. Apa? Kabung. Oke, sudah. Pak Agung akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya diperhatikan. Pak Agung akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian harus bisa menjelaskan arti kosakata yang diberikan dengan tepat. Yang kedua, kalian juga harus mampu menyampaikan informasi secara lisan ataupun tulisan tentang penyebab terjadinya masalah pada teks awas yang ada di buku paket kalian. Dan juga harus bisa mengaitkannya pada pengalaman kalian pribadi atau kegiatan kalian sehari-hari. Baik, sebelum Pak Agung jelaskan, kita buat kesepakatan saat Pak Agung menjelaskan, tidak ada yang ngomong sendiri, tidak ada yang bicara, harus mendengarkan dengan baik.
Barang siapa yang berbicara sendiri dengan temannya, tidak mendengarkan, maka akan dihukum oleh Pak Agung. Silahkan berdiri di tempat duduknya. Ya, setuju semuanya? Oke. Disampaikan yang sesuai dengan yang ada di buku paket. Ada gambar-gambar, macam-macam gambar rambu lalu lintas. Yang di jalan mungkin semuanya sudah pernah melihat, semuanya sudah pernah mengetahui, sudah pernah menemui gambar-gambar yang ada di jalan seperti yang ada di buku kalian. Yang pertama, gambar dengan logo warna kuning. Sudah dilihat? Sudah ketemu? Gambar dengan logo warna kuning ini, ada yang tahu artinya logo ini untuk apa? Digunakan untuk apa? Menunjukkan jalan, bahwa jalan di depan itu ada yang belok kanan, juga ada yang belok oke. Gambar yang kedua, ada gambar mobil kemudian disilang warna merah. Mobil dilarang masuk atau dilarang melintas. Yang ketiga, warna biru. Biasanya kita temui di mana? Jalan raya untuk tempat penyeberangan. Yang selanjutnya, warna hijau. Petunjuk arah. Yang terakhir, kecepatan berkendara tidak boleh lebih dari 50 kilo. Oke, ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, Pak Agung bagi kelompok. Pak Agung bagikan LKPD-nya, silahkan bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nah, silakan bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Bisa dikerjakan nanti kalau sudah selesai mengerjakan, kalau sudah selesai berdiskusi. Kalau sudah selesai berdiskusi, silakan bisa maju ke depan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nama kelompoknya? Ya. Loh, namamu, nama anggota kelompok. Ya, nama anggota kelompoknya. Sini, Pak. Di sebelah. Boleh.
Gini kan, Pak? Iya, dicocokkan. Bu, Pak, kata lagi ditambah ini apa? Pak, ditambah apa? Pak, kapan istirahat, Pak? Belum. Kenapa, Pak? Kapan istirahat, Pak? Habis ini presentasi, setelah presentasi istirahat. Sudah anak-anak? Jadi moderator. Aku bikin teks sendiri, Pak. Boleh. Boleh dibaca nanti. Boleh. Itu yang nomor 3 sama 4 itu nggak perlu jadi satu. Sudah? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Enggak, nanti dijelaskan dulu. Cuma 4 aja. Enggak apa-apa. Ditambahin lagi nggak apa-apa sampingnya situ. Semua. Iya. Sudah? 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 Sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai semuanya, silakan kelompok yang siap untuk presentasi bisa maju ke depan. Oh ya, ayo kelompoknya Zafran, ayo kelompoknya Zafran maju ke depan. Didengarkan anak-anak. Kalau ada temannya presentasi ke depan, dijelaskan, didengarkan. Kalau ada temannya menjelaskan hasil diskusinya di depan, tidak ada yang berbicara, tidak ada yang ngomong sendiri, ya. Kecuali nanti kalau sudah diizinkan untuk bertanya, baru boleh bertanya. Ya. Apa saya? Ya, didengarkan dulu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Agung sebagai guru kelas 4C dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafran Adriano selaku moderator dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 1. Ada Noval, Asya Rohmah, Asya Khalifatun, Syakira, Cidan, dan Kalisa. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang rambu-rambu yang akan disampaikan oleh teman saya, Noval Aulia, sebagai pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sigap, kakak cepat dan kuatkan Bentar. Nanti. Gak bisa. Sikap, langkah cepat dan kuat, penuh semangat dan meyakinkan.
helm, topi pelindung kepala yang dibuat dari bahan yang tahan benturan, pengayuh, mendayung, klakson, alat berupa trompet yang dibunyikan dengan listrik pada mobil atau kendaraan bermotor lain, lampu lalu lintas, lampu berwarna merah, kuning, dan hijau yang dipasang di perempatan atau persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas, pengerem, menggunakan rem supaya berhenti. Demikian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kita beri kesempatan untuk pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Enggak ada? Lanjut. Sesi presentasi dari kelompok 1 semoga bisa membawa manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Duduk. Oke, selanjutnya kelompok selanjutnya kelompok 1. Oke, ayo. Boleh, silakan kelompok 1 maju, ayo. Ayo, kelompok 1. Pinjem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Agung sebagai guru kelas 4C dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maiswari Lakesya Raharjo selaku moderator dari kelompok 1. Selanjutnya saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu Senandung, Eka, Asyam, Gani, Alkalif, Denis, Deswita, dan saya Maiswari. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang rambu-rambu yang akan disampaikan oleh teman saya, Deswita Shivana, sebagai pemateri. Waktu dan tempat kami persilakan. Sikap. Maju ke depan dikit. Penuh semangat dan pintar. Helm. Kami pelindung kepala yang dibasahi bahan benturan. Mengayuh, mendayung. Klakson adalah alat pelindung lampu yang dibunyikan dengan kaca mobil atau kendaraan bermotor lain. Lampu lalu lintas, lampu berwarna merah, kuning, dan hijau yang dipasang di perempatan atau persimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas, mengarah masalah penggunaan dan supaya berhenti. Oke, lanjut. Demikian presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kita beri kesempatan 2 pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Ya, silakan, ada yang mau bertanya? Sekian presentasi dari kelompok 1. Semoga Ada yang mau bisa bertanya? membawa manfaat dan terima kasih. Enggak jadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Berikutnya, silakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Pak Agung atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, saya adalah Nadifa sebagai moderator. Di samping saya ada pemateri, yaitu Amel. Kali ini kita akan mempresentasikan jalan raya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan Amel untuk mempresentasikan jalan raya. Mana Rudi berada Rudi ada di jalan raya. Mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Rudi karena tidak mematuhi lampu lalu lintas. Mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Karena jalan raya kosong. Menurut kalian bagaimana perasaan Rudi? Terkejut dan merasa takut. Jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Meminta maaf. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti itu? Ceritakanlah. Tidak. Terima kasih Amel untuk paparannya. Sekarang saya akan membuka sesi tanya jawab. Teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ya, nggak ada. Ada yang ingin bertanya? Ada nggak? Oke, nggak ada. Berarti lanjut. Baiklah, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, maaf bila ada salah kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ini gimana ngungkapnya? Duduk. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir. Ayo, yang lain diperhatikan, didengarkan. Ayo, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Bapak Pak Agung sebagai guru kelas 4C dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaila Ramadhania Azhuro, selalu moderator dari kelompok 4. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ada namanya Arkan, Adinda, Keina, Putri, Haidar, Iqbal, dan Akmal. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang rambu-rambu yang akan disampaikan oleh teman saya bernama Arkan sebagai pemateri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Di mana Rudi berada? Rudi berada di jalan raya. Mengapa pengendara sepeda motor itu marah kepada Rudi? Karena tidak mematuhi peraturan. Mengapa Rudi memutuskan maju saat lampu lalu lintas belum berwarna hijau? Karena sudah tidak ada kendaraan. Menurut kalian, bagaimana perasaan Rudi? Terkejut, menyesal, dan merasa takut. Jika kalian menjadi Rudi, apa yang kalian lakukan? Meminta maaf dan tidak mengulanginya lagi. Demikian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kita beri kesempatan 2 pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga bisa membawa manfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Pak Agung apresiasi, bagus sekali, sangat baik sekali. Sudah
berani maju ke depan menampilkan hasil diskusi kerja kelompoknya masing-masing. Pak Agung kasih bintang 5. Ya. Oke. Sebagai kegiatan penutup, mari kita refleksikan kegiatan kita pada pagi hari ini. Kira-kira hari ini kalian sudah belajar apa saja? Apa? Rambu-rambu lalu lintas, kemudian jalan raya, terus makna pada teks awas, kemudian apa lagi? Sudah? Oke. Kalau bertemu dengan rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan, sudah tahu maknanya? Sudah tahu artinya? Oke. Kemudian kalau berkendara, kita harus apa? Memakai. Terus? Oke. Membawa surat izin mengemudi. Oke, betul. Nah, oke, Pak Agung akan bagikan tes asesmen formatif sebelum kegiatan pembelajaran hari ini selesai. Silakan dikerjakan. Itu, Zafran. Belakang. Ke belakang. Yang belum siapa yang belum? Sudah? Sudah? Eka sudah? Oke, silakan bisa dikerjakan dulu. Apa? Ya. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Kembali ke tempat duduknya kalau sudah.
paket apa? Apa? Boleh lihat buku ya? Oh, kele. Duduk dulu habis ini. Mbak. Kena. Duduk dulu. Bal? Belum. Sini. Sudah? Ya, ayo sini, Bal. Belum selesai katanya, Bang. Nomor 1, Bang. Ayo, Haidar. Yang belum, siapa yang belum? Sudah? Oke, baik, diperhatikan. Diperhatikan semuanya. Yang bertugas memimpin doa pada hari ini silakan siap-siap. Silakan siap-siap ya. Hari ini Pak Agung sangat mengapresiasi kerja keras kalian, luar biasa. Ya. Tetap percaya diri pada diri kalian sendiri. Tidak boleh menggantungkan pada orang lain. Oke, yang bertugas memimpin doa siapa, Nak? Absen 9. Absen belum. Ya. Ya. Siap. Memberi salam. Berdoa mulai. Doa sisa. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Pak Agung akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun. Pun ya, ya. Sampun.
Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Nur. Gimana ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Baik, Nur Pak, ya. gimana? Baik juga Pak. Ini meskipun cuacanya hujan ya Pak, semoga kita tetap semangat ya Pak dalam kegiatan Pasti ini. harus. Oke. Pak Agung, kira-kira ini ada kegiatan apa ini Pak Agung ingin berdiskusi dengan saya ini? Jadi gini Pak Nur. Kemarin setelah saya Praktek mengajar praktek itu? mengajar ya. Oke. Setelah saya praktek mengajar, setelah saya praktek mengajar, alhamdulillah yang saya terapkan itu berjalan dengan baik. Berjalan Oke. dengan baik sesuai dengan apa yang sudah saya bicarakan sebelumnya dengan Pak Nur Oh, oke. Oh, terkait permasalahan-permasalahan itu. ya. Berarti kalau boleh saya sampaikan, tujuan kegiatan diskusi kita kali ini adalah sebagai tindak lanjut atau bisa juga sebagai evaluasi atau mungkin refleksi Betul. dari kegiatan praktek pembelajaran yang Pak Agung laksanakan ya. Ya, Oke, baik Pak Agung. Bisa diceritakan Pak Agung bagaimana refleksi pembelajaran yang Pak Agung laksanakan kemarin? iya. Terkait pembelajaran kemarin, saya rasa sudah ada perubahan. Yang awalnya anak-anak itu sulit untuk fokus, setelah saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional, salah satunya dengan metode stop, Oke. itu sangat membantu saya untuk melatih fokus anak-anak sehingga anak-anak itu bisa lebih fokus lagi. Metode stop ini Pak Nur, Ya. kemarin waktu saya praktekkan, ternyata dari anak-anak sendiri sangat antusias. Komentar dari anak-anak sendiri sangat antusias. Metode stop ini semacam refleksi menenangkan diri anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Oke. Jadi anak-anak itu lebih fokus, lebih bisa mencerna pelajaran dengan baik. Seperti itu. Oh, ya. Berarti kalau bisa dikatakan stop ini memiliki dampak yang bagus ya Pak ya bagi murid-murid. Benar, dampak yang sangat bagus. Kira-kira Pak, ada lagi Pak? Kalau tadi kan stopnya, mungkin yang berdiferensiasinya Pak? Untuk yang berdiferensiasinya, waktu sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak juga saya arahkan untuk membuat peraturan kesepakatan kelas. Oke. Nah, itu anak-anak sendiri yang buat, Pak. Oh, oke. Jadi dari anak-anak, mereka gimana caranya untuk bisa tertib dalam belajar, mereka yang membuat peraturan itu sendiri, dan nanti saya yang akan membacakan di depan peraturannya apa saja. Itu gitu. yang dibuat oleh anak-anak sendiri, Pak. Oh, gitu. Berarti sebelum pada saat pembelajaran itu Pak Agung bersama anak-anak membuat peraturan yang disepakati bersama, Iya, Pak ya. betul. Kemarin Pak Agung kan juga melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Iya. Seperti yang kemarin Pak Agung memberikan tes apa itu Pak, tes awal Tes itu awal, yang Pak Agung iya. ceritakan, kemudian Pak Agung mengajar dengan berdasarkan kemampuan siswa, Iya. sehingga Pak Agung membuat lembar kerja yang berbeda itu Pak ya. Betul. Itu bisa diceritakan Pak bagaimana refleksinya? Jadi karena memang kita paham kemampuan siswa itu tidak sama semuanya, berbeda-beda. Ada siswa yang mahir, ada siswa yang kurang mahir. Nah, untuk LKPD-nya juga saya bedakan Pak, antara siswa yang mahir dengan yang kurang mahir. Jadi yang mahir juga bisa juga mengerjakan soal atau mengerjakan LKPD yang tingkatnya lebih tinggi dari yang kurang mahir. Seperti itu Pak. Nah setelah dikerjakan, anak-anak juga akan mempresentasikan hasilnya, dan luar biasanya anak-anak sangat antusias, sangat senang, sangat luar biasa gembira ketika presentasi menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas, di depan anak-anak. Seperti itu.
Saya kemarin lihat juga antusias. Ada bisa diceritakan Pak apa kiat-kiat Pak Agung supaya mereka menjadi antusias itu seperti kemarin? Menurut saya itu luar biasa Pak. Kemarin anak-anak aktif gitu Pak. Bisa ceritakan Pak? Mengapa kok mereka aktif itu karena memang dari awal sudah saya terapkan sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan Pak Nur waktu itu permasalahan-permasalahannya. Jadi saya terapkan metode-metode stop, kemudian saya terapkan metode kesepakatan kelas tadi Kelas, ya, dari anak-anak ke anak-anak. Nah, mungkin dari itu anak-anak akhirnya yang pada awalnya hanya diam terus berbicara dengan teman sendiri akhirnya bisa berinteraksi fokus pada pembelajaran itu. Seperti itu Pak. Oke. Baik Pak. Ini untuk refleksi saya rasa bagus Pak. Kemarin pembelajaran juga sudah bagus, saya juga menyaksikan sendiri. Ya, Oke. Selanjutnya Pak, kemarin ini saya catat bahwa Pak Agung ini ingin mengembangkan pedagogi melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Betul. Oke. Bisa Pak Agung ceritakan apa yang Pak Agung lakukan untuk belajar atau membuat pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional ini Pak? Jadi begini Pak Nur ya, karena memang saya ini kan masih baru Oke. dengan hal-hal tersebut, tentunya perlu banyak belajar lagi. Nah, rencana saya ingin belajar yang pertama melalui platform Merdeka Mengajar, PMM itu Pak ya, yang kan oleh pemerintah. Yang kedua juga melalui teman sejawat, Bapak Ibu senior, Bapak Ibu guru, rekan-rekan senior, bisa Pak Umar maupun Pak Nur sebagai CGP juga. Nanti akan saya gali untuk pengalamannya, ilmu-ilmunya seperti apa, gitu Pak Nur. Oh gitu. Oke. Jadi Pak Agung ini berusaha untuk menggali informasi Pak ya. Betul. Dari guru-guru senior, dari kepala sekolah, Iya. dan dari teman-teman CGP. Selanjutnya Pak, apa Pak? Apa yang menurut Pak Agung sudah berhasil dari pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional kemarin Pak? Menurut saya yang sudah berhasil Oke. itu dari yang awalnya siswa kurang fokus itu menjadi fokus, itu sudah berhasil. Oke. Kemudian dari siswa yang kurang aktif jadi aktif kemarin itu Pak. Oh, oke. Berarti yang berhasil ini siswa yang awalnya tidak fokus Pak ya? Iya. Kemudian sudah menjadi fokus, dari siswa yang kurang aktif menjadi aktif. Lalu kalau ditanya tentang tantangan Pak, apa tantangan Pak Agung dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional ini Pak? Nah, tantangan tentunya karena saya ulangi lagi, karena saya memang masih awal, perlu banyak belajar lagi, tantangannya memperdalam lagi pembelajaran berdiferensiasi dan juga sosial emosional ini seperti apa yang nantinya bisa saya terapkan lebih sempurna lagi ke anak-anak. Oh, oke. Baik Pak. Kemudian Pak, dalam kegiatan pastinya kita itu ingin, tadi sudah apa yang sudah baik Pak ya, kemudian tantangannya apa, kemudian kira-kira apa yang menurut Pak Agung perlu untuk diperbaiki dari kegiatan praktek kemarin? Yang mau diperbaiki, mungkin ada yang mungkin menurut Pak Agung masih dirasa kurang, harus ditingkatkan lagi itu. Mungkin di area mengajarnya atau mungkin komunikasinya atau apa menurut Pak Agung? Yang perlu ditingkatkan lagi mungkin interaksi. Oh, interaksi gitu. Iya, interaksi, karena memang kemarin itu saya sadari saya kurang memberikan pertanyaan pemantik untuk siswa. Nggih. Jadi mungkin seperti itu yang saya rasa kurang. Oh, berarti interaksinya Pak Agung merasa kurang karena salah satunya karena Pak Agung tidak memberikan pertanyaan pemantik untuk Iya, siswa gitu. betul. Oh.
Ya, Pak Agung memberikan pertanyaan pemantik. Oke. Itu tadi topiknya Pak Agung ya. Kemudian Pak Agung, kalau kita ini sebagai manusia kan pasti ingin terus berusaha ya Pak ya, biasanya ya. Tadi Pak Agung sudah menceritakan gambaran dari pembelajaran Pak Agung, kemudian juga sudah menceritakan apa yang sudah baik, tantangannya apa, kemudian apa yang harus diperbaiki. Kemudian Pak Agung, apa rencana Pak Agung ke depannya terkait dengan Pak Agung dan juga terkait dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional ini, Pak? Rencana kedepannya tentunya karena memang kemarin itu saya rasa cukup berhasil, jadi saya ingin mengembangkan lagi Pak pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional untuk menerapkan ke pembelajaran selanjutnya. Oh, gitu. Ke anak-anak. Berarti rencananya Pak Agung nanti tidak hanya pada saat praktek saja Pak ya, Ya, tapi betul. pada saat pembelajaran sehari-hari di kelas gitu Pak. Betul. Oke. Lalu apa usaha atau langkah-langkah Pak Agung untuk menerapkannya? Langkah-langkah saya tentunya yang pertama sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, belajar lagi, menggali informasi lagi yang lebih banyak lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di PMM, di rekan sejawat, Bapak Kepala Sekolah, di CGP maupun Bapak Ibu Guru Senior, seperti itu. Oh, gitu. Iya Pak. Ada lagi yang mau disampaikan Pak terkait rencana tindak lanjut? Untuk rencana tindak lanjut, Oke. mungkin akan saya praktekkan lagi Pak, karena memang bagus metode yang saya gunakan kemarin waktu praktek, dan itu juga saya rasa cukup berhasil, seperti itu. Baik Pak, ini saya rasa rencana tindak lanjut Pak Agung ini bagus ya. Pak Agung mau berusaha tidak hanya pada saat praktek ya, Betul. kemudian juga mau belajar. Iya. Memang kita harus itu Pak, terus belajar Terus ya. belajar. Iya. Betul. Pak Agung, terakhir Pak Agung bisa memberikan kesimpulan terkait dengan yang pertama bagaimana pembelajaran kemarin, kemudian bagaimana kesimpulan Pak Agung tentang praktek coaching itu Pak. Ini seperti kita ini kan coaching Pak ya. Menurut Pak Agung ini bagaimana? Bisa Pak Agung sampaikan. Untuk praktek coaching ini sebenarnya saya baru mengetahui, saya baru mengenal istilah ini. Oke. Saya rasa sangat bagus, sangat membantu guru yang awalnya kurang dalam pengetahuan tentang pembelajaran. Ini bisa sangat membantu dengan metode coaching ini Pak. Kemudian setelah untuk praktek yang kemarin saya praktekkan di kelas, itu sudah saya rasa cukup bagus. Dari pra observasi kemudian saat observasi itu sudah cukup bagus Pak, karena memang sebelumnya sudah saya matangkan betul dengan Pak Nur, dengan CGP melalui coaching tadi. Jadi seperti itu Pak. Kemudian kalau ditanya bagaimana perasaan Pak Agung ketika mengikuti coaching Pak? Saya sangat senang, sangat berharap untuk metode coaching ini bisa diterapkan ke Bapak Ibu guru yang lain, ke rekan-rekan yang lain, karena memang sangat membantu Pak metode ini. Betul. Baik Pak, berarti Pak Agung ini merasa terbantu Pak ya Sangat dengan terbantu. kegiatan coaching, kemudian pembelajarannya juga baik ya untuk anak-anak. Baik Pak Agung, saya rasa sudah cukup. Ini saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi pengalaman dan juga sudah mau saya repotkan untuk melaksanakan praktek mengajar mulai dari pra observasi, praktek sampai dengan sekarang pasca observasi.
Oke, ini saya rasa sudah selesai. Terima kasih Pak Agung. Semoga kegiatan ini bisa kita terapkan tidak hanya kepada Pak Agung Jaja atau juga saya dengan Pak Agung, tapi juga dengan guru lain dan juga kepada anak-anak. Terima kasih, kegiatan bisa kita akhiri. Terima kasih Pak Agung. Oke, kita lanjutkan dulu.